Oke, jadi pertama kalian masuk dulu ke aplikasi Like Motion yang ada di HP kalian. Kalau udah sini klik aja di bagian lambang pacikan bos ini. Lalu kita pilih aja di bagian rasionya 1:1, lalu ikutin aja seperti ini. Lalu kita klik aja bagian buat proyek seperti ini. Kalau udah di sini kita pilih aja di bagian lambang pacikan bos ini, lalu kita pilih aja di bagian media dan audio untuk tambahin foto dan audio yang mau kita tambahin. Dan jangan lupa untuk audionya kalian tambahin bitnya ya. Dan untuk bitnya ada di deskripsi, tinggal kalian tambahin aja ya. Contohnya kayak gini. Kalau udah kita klik aja fotonya dan kita perpanjang sampai detik sampai detik 0,22, klik aja di bagian sini. Oke, klik yang ini ya. Kalau dari sini kita ke detik 07.27, klik aja di bagian sini. Kalau dari sini kita pilih di bagian kembali dulu dan kita ke detik awal, tambahin mentahan emoji yang udah di deskripsi. Mentahan emoji bebas ya. Contohnya kayak gini. Lalu kalau sini kita klik aja emojinya dan kita perpanjang dulu sampai detik 06.39, klik aja dulu di bagian sini. Kalau dari sini kita sisain dari antara detik 06.02, kita ke detik 06.02 dulu. Lalu kita geser sedikit aja ke kiri kayak gini. Nah, contohnya kita mau atur segini, detik 05.22, lalu kita klik potong di bagian sini. Jadi kita sisain sedikit ya kayak gini contohnya. Lalu kalau di sini kita baru perpanjang lagi sampai detik 07.37, klik aja di bagian sini. Kalau dari sini pilih di ke detik 05.31 ya. Kalau di sini kita pilih aja di bagian blending dan opacity di kiri bawah sini, kan mau masnya. Lalu kalau sini kita tampil kunci 1 di kiri bawah sini. Lalu klik lampu panah di kanan ini. Jadi fungsi lampu panah kanan ini untuk lebih selanjutnya. Klik lampu panahnya, lalu sebentar ya. Lalu tambahin kunci lagi 1 dan kita klik lampu panah di kiri lagi atau menjadi 0. Dan kalau dia jadi kayak gini, berarti ini udah benar. Kalau di sini tinggal kita ke detik 06.02, kembali dan pilih bagian movement transform di kiri bawah sini. Pilih di bagian zoom yang di bawah sini. Nah, di sini di zoom ini kalian bisa perkecil semau kalian ya, mau semana contohnya kayak gini. Lalu kita tambahin dulu kunci 1 di kiri bawah sini. Kalau udah kita klik lampu panah di kanan, kita tambahin lagi kunci 1. Kita atur di sini terserah kita mau perbesar atau memperkecil, contohnya besar kayak gini. Lalu klik lampu panah di kanan lagi, di sini kita tambahin kunci lagi 1. Kita atur aja di sini perkecil kayak gini. Dan kalau udah kita geser ke tengah-tengah antara kunci yang di kanan sama kunci yang di kiri sini. Ke tengah-tengahnya, contohnya kayak gini. Lalu tambahin kunci, klik lampu panah di kanan ini, kita tambahin kunci 1 lagi. Klik lampu panah di kiri ini untuk ke kunci yang di tengah. Kita ke kunci yang di tengah, lalu atur di sini perbesar kayak gini. Lalu klik lagi lampu panah di kiri di sini, lalu kita atur di sini menjadi perkecil sampai 0, tapi jangan ke 0 banget, kayak gini aja contohnya. Lalu kita atur kurvanya kayak gini, kurva tuh di bawah kunci yang ini. Jadi untuk atur kurvanya kita harus ke tengah-tengah antara kuncinya ini. Dan pertama kita ke tengah-tengah antara kunci yang di ujung kanan ini sama kunci yang tengah. Ke tengah-tengahnya lalu atur kurva di bawah kunci yang ini. Itu atur kurvanya seperti ini. Pertama klik dulu di bagian sini. Lalu kita atur kayak gini. Geser ke kiri sampai kurvanya berubah. Atur kayak gini. Klik dulu di bagian sini, lalu atur kayak gini. Kalau dari sini kita geser ke kiri, atur kayak gini. Jadi kita atur kayak gini semuanya kecuali yang di kanan ini. Kalau udah ada yang menjadi seperti ini. Nah, kayak gitu. Kalau udah kita kembali di sini, kalau udah sini kita tekan di bagian foto yang kosong ini sampai ada warna putih, lalu angkat ke paling atas kayak gini. Nah, biar lebih enak aja ya ngeditnya. Kalau di sini kita ke detik 04.10, lalu kita klik aja fotonya dan pilih di bagian lambang move and transform di kiri bawah sini. Lalu pilih di bagian zoom yang di bawah sini. Lalu tambahin dulu kunci 1 kiri bawah sini. Ingat ya, kunci itu ada di kiri bawah.
Yang ini kiri bawah. Kalau udah kita klik kuncinya, lalu klik lompatan di kanan, kita tambahin kunci 1. Kita atur aja di sini kuncinya kita perbesar. Tapi jangan terlalu besar-besar banget. Contohnya kayak gini. Kalau udah kita klik lompatan di kanan lagi, kita tambahin kunci lagi 1 di kiri bawah sini. Ingat kunci itu ada di kiri bawah. Lalu kita perbesar lagi. Dan klik lompatan di kanan lagi, tambahin kunci lagi 1. Atur aja di sini menjadi perkecil kayak gini. Tapi jangan terlalu sampai pas kayak tadi. Lalu klik lompatan di kanan lagi, tambahin kunci. Nah, di kunci yang akhir ini kita atur menjadi pas kayak semula, kayak gini. Kalau udah, tinggal kita ke tengah-tengah antara kuncinya untuk kita kasih kurva. Kurva tuh di bawah kunci yang ini, kita klik aja kurvanya. Lalu klik di bagian sini. Dan kita atur kurvanya kayak gini. Kita atur semuanya kayak gini. Nah, kalau udah dia menjadi seperti ini. Kalau udah, tinggal kita kembali dan ke detik 0810 kembali klik di bagian bagi di bagian sini. Lalu kalau kita bagi di sini fotonya nih kayak keluar sedikit. Nah, untuk cara ngatasinnya gimana? Klik foto yang di bagian sini. Lalu pilih di bagian Move and Transform. Pilih di bagian zoom. Kita perbesar sampai pas. Nah, kalau di sini kita tinggal kembali. Tadi tuh fotonya kayak gitu karena emang kayak gini ya. Live motion versi 4.0 ini. Kalau di sini kita ke detik 04.18, klik aja fotonya, lalu pilih di bagian bagi di bawah sini. Jadi kita bakal bagi semua fotonya sampai jadi tangga seperti ini. Klik paling kanan, klik fotonya, bagi lagi di bawah sini. Kita bagi sampai jadi tangga seperti ini. Kalau dari sini kita ke detik 07.37, klik foto yang di bagian sini. Lalu kita klik efek, tambahkan efek. Pilih bagian Distort Warp, pilih aja efek ubin ini. Kalau udah ubin ini mirrornya kita on aja di kanan bawah yang ini. Mirrornya kita on, kalau udah kita potong ini atur menjadi 1,010. Kembali dan pilih tambahkan efek. Pilih di bagian Move and Transform, pilih aja efek ombang-ambing. Kalau sini ombang-ambingnya ini kita klik dan di sini sudutnya ini atur aja menjadi 90 seperti ini. Kalau di sini kita klik aja bagian frekuensi dan frekuensinya ini atur dulu menjadi 2,00. Jadi frekuensinya tetap dan sudutnya ini 90,0. Kalau udah kita ke bagian magnitude. Nah, di magnitude ini kita atur aja dulu menjadi 0. Tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya ini geser ke kanan. Tambahin kunci lagi 1. Sebentar ya. Tambahin kunci lagi 1. Lalu kita atur di sini menjadi 153 seperti ini. Kalau di sini kita tekan kuncinya geser ke kiri, lalu kita atur kurvanya di bawah kunci. Yang ini namanya kita klik, lalu kita klik aja di bagian sini, kita atur aja kurvanya seperti ini. Kalau di sini kita kembali dan klik di bagian titik 3 di kanan bawah ini. Kalau udah kita pilih di bagian gandakan ini. Kalau di sini kita klik gandakannya dan pilih ombang-ambing yang paling yang ke atas ini, yang di atas ini. Kita klik ombang-ambingnya, lalu pilih bagian sebelah lama tong sampah di kanan ini. Lalu pilih di bagian atur ulang ke default ini. Kita klik, lalu kita pilih di bagian sudut. Sudut ini atur menjadi 0 dulu. 0 seperti ini. Lalu tambahin kunci. Tekan kuncinya geser ke kanan. Tambahin kunci lagi. Atur aja menjadi 180,0. 180,0 seperti ini. Dan kalau di sini kita tekan kuncinya geser ke kiri. Kita atur aja tuh kurvanya di bawah kunci. Itu seperti ini. Kalau udah kita kembali dan pilih bagian frekuensi. Frekuensinya ini kita tambahin dulu kunci 1. Atur aja menjadi 6,36 seperti ini. Contohnya 6,36. Kayak gini. Lalu tekan kuncinya geser ke kiri. Tambahin kunci lagi 1. Atur aja menjadi 0,16 seperti ini. Kalau udah kita tekan kuncinya geser ke kanan, kita atur aja, klik aja kurva yang di bawah kunci. Itu seperti ini. Nah, kayak gini. Kita atur kurvanya kayak gini. Lalu kalau udah di sini tinggal kita kembali dan pilih di bagian magnitude, atur dulu menjadi 0, tambahin kunci. Tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci lagi 1. Atur aja menjadi 230 seperti ini. Lalu kita tekan kuncinya geser ke kiri. Kita atur aja nih kurvanya seperti yang sama yang kayak tadi.
kurvanya seperti ini. Jadi sama yang kayak tadi kita atur di frekuensi, kurvanya sama kayak gini. Kunci yang di kiri itu 230, kunci yang di kanan itu 0. Kalau udah tinggal kita kembali dan kita tambahkan efek lagi. Pilih di bagian movement transform, pilih aja efek ayun. Ayun yang ini. Lalu ayunnya ini kita klik. Di sini frekuensinya kita tambahin dulu kunci 1. Atur aja menjadi 2,38. Lalu kita tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci lagi 1. Atur aja menjadi 13,21. 13,21 seperti ini. Lalu kita tekan kuncinya geser ke kiri, nggak usah kita kasih kurva ke bagian sudut 1. Sudut satunya ini atur aja menjadi minus 2,0. Minus 2,0, tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1. Atur aja menjadi 0. Tekan kunci geser ke kanan, nggak usah kita kasih kurva, langsung ke sudut 2. Di sudut 2 atur juga sama seperti di sudut 1. Kalau tadi sudut satunya itu minus 2,0, di sudut 2 nya ini 2,0 biasa. Tambahin kunci, tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1. Atur menjadi 0. Lalu kita tekan kunci geser ke kanan, dan ya, nggak usah kita kasih kurva, tinggal kita kembali. Dan kalau jadi kayak gini, ini berarti ini udah bener namanya. Tinggal kita tambahkan efek. Pilih di bagian movement transform, pilih aja pemindahan acak yang ini. Lalu pemindahan acaknya kita klik. Di sini kita ke tengah-tengah antara fotonya ini, ke tengah-tengah fotonya aja pokoknya. Lalu tambahin kunci 1. Sini kita atur dulu menjadi 86. Lalu kita tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin lagi kunci 1. Atur aja menjadi 120 seperti ini. Lalu kita tekan kunci geser ke kanan, tambahin kunci lagi 1. Di tengah atur menjadi 0. Jadi di kunci yang di kanan atur 120, di kunci yang di kiri atur jadi 86, dan di kunci yang tengah atur jadi 0. Kalau udah kita geser ke kiri, lalu kita ke tengah-tengah antara kunci yang di kanan ini sama kunci yang tengah. Atur kurvanya itu seperti ini. Dan kalau udah kita geser ke kanan, atur kayak gini. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Kalau udah kita ke tengah-tengah kuncinya lagi, detik 0804. Kembali. Pilih di bagian evolution, tambahin dulu kunci 1. Atur aja menjadi 5,16. Seperti ini. Lalu kita tekan kunci geser ke kanan, tambahin kunci lagi 1. Atur aja menjadi 7,20. 7,20 seperti ini. Lalu kita tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1. Di tengah atur menjadi 0. Lalu kita geser ke kiri, atur kurvanya seperti ini. Geser ke kanan, atur ke gini. Yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Kalau udah kita tekan kuncinya lagi, kembali dan pilih bagian sheet. Sheetnya ini atur aja menjadi 1,38. 1,38 seperti ini. Lalu kalau udah di sini scatternya kita biarin aja, kembali dan tambahkan efek. Pilih di bagian warna dan cahaya, pilih efek paparan atau gamma. Di efek paparan atau gamanya ini kita klik, tambahin dulu kunci 1. Tekan kunci geser ke kanan, tambahin kunci lagi 1. Atur aja menjadi 1,00. Lalu tekan kunci geser ke kiri, klik aja kurva yang di bawah kunci. Itu seperti ini. Kayak gini. Kalau udah kita kembali dan kita kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian blur, pilih efek buram gerak. Yang ini. Kalau di sini kita klik aja buram geraknya. Di sini tuna skalanya ini kita off dan sudutnya kita off. Kalau udah kita langsung kembali aja dan tambahkan efek. Pilih di bagian movement transform, pilih efek guncang otomatis. Guncang otomatis ini kita klik. Nah, di sini kita di magnitude atur dulu menjadi 0. Lalu kita ke tengah-tengah kunci, pokoknya tengah-tengah fotonya aja kayak tadi. Tambahin kunci, klik lampu panah di kanan, tambahin kunci, atur menjadi 63. Jadi kunci yang di kanan ini 63. Lalu kita ke kunci yang di kiri, yang ini tambahin kunci, atur aja menjadi 158. 158 seperti ini. Kalau udah kita atur kurvanya itu di tengah-tengah antara kunci yang di kiri sama kunci tengah, atur kurvanya itu bukan kayak gini, tapi kita atur tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Segini lah ya contohnya. Nah, kayak gini. Kalau udah, gak usah kita kasih kurva yang ini. Jadi kayak gini aja satu aja di sini. Kembali dan pilih bagian frekuensi, atur aja menjadi 1,00.
Nah, kalau kalian pakai live motion yang versi 4.0 ke bawah, itu nama di sini bukan frekuensi tapi kecepatan. Nah, di sini atur aja jadi 1,00 dan 00 semua di sini tinggal kita kembali dan tambahkan efek. Pilih di bagian Distort Warp, pilih aja efek Turbine Displace yang ini. Lalu Turbine Displace yang kita klik, di sini kita ke bagian yang paling bawah dulu, cari yang namanya Octave. Di Octave ini atur menjadi 1, dan kalau udah tinggal kita ke paling atas lagi, pilih di bagian offset. Offsetnya ini atur menjadi 64 seperti ini. Kalau di sini kita pilih bagian kekuatannya ini atur aja menjadi 0,152 masih ya, 0,152 seperti ini. Lalu tambahin dulu kunci 1, tekan kuncinya geser ke kanan, ke kiri, tambahin kunci, atur aja menjadi 0. Tekan kuncinya geser ke kanan, kita atur kurvanya itu seperti ini. Jadi kita klik dulu di sini, lalu atur kayak gini kurvanya. Nah, pokoknya kayak gini. Kalau udah tinggal kita kembali dan kita pilih di bagian evolution, atur aja jadi 4,62 seperti ini. Lalu kita klik aja di bagian XY. Nah, ini ya, kita pilih yang XY. Dan kalau udah kita pilih bagian skala, tambahin dulu kunci 1. Tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1. Atur aja menjadi 3,32. Lalu kita tekan kunci geser ke kanan. Gak usah kita kasih rupa, tinggal kita ke bagian stretch. Stretchnya atur aja menjadi 0,53. 50 masih ya, 0,50 seperti ini. Dan kalau udah ini udah jadi, tinggal kita kembali dan klik guncang otomatisnya ini, kita gandain satu layer, gandain efeknya. Klik aja di sebelah lampu panah kanan ini, pilih di bagian gandakan ini, kita klik, dan kalau udah kita tekan guncang otomatis yang paling bawah, tekan sampai bisa dinaikin ke atas Turbine Displace kayak gini. Jadi Turbine Displace ini yang paling bawah aja. Kalau di sini kita klik di bagian titik 3 di kiri bawah sini. Lalu pilih di bagian salin efek. Tinggal kita kembali dan klik fotonya ini. Foto yang mana aja, foto kedua. Klik fotonya, klik efek, titik 3, tempel efek. Jadi kita tempel di semua foto efeknya ini. Efeknya kita tempel di semua foto. Dan untuk cara balikin fotonya gimana, klik foto yang mau kita balik, titik 3 kanan atas, isi balik secara horizontal. Jadi kalau mau balikin gitu ya, tinggal kita tempel-tempel lagi di semua layer. Dan untuk baliknya tadi udah dikasih tahu, klik foto yang mau kita balik, dan kalau mau ditempel dulu efeknya, lalu kembali titik kanan atas, balik horizontal. Dan kalau udah ini efeknya udah jadi kayak gini. Tinggal kita ke detik 0,22, tambahin lagi foto. Kalau dari sini kita klik aja fotonya, lalu potong sampai detik 11.18, klik aja di bagian sini. Lalu kalau di sini kita ke detik 10.05 dulu, pilih bagian Fine Transform, pilih bagian zoom, tambahin dulu kunci 1. Klik lampu panah kanan, tambahin kunci. Kita atur di sini perkecil ke belakang kayak gini. Jadi kita mundurin ke belakang. Kalau udah kita lampu panah lagi, tambahin kunci, perkecil lagi kayak gini. Lampu panah tambahin kunci lagi, perkecil, atau enggak di kunci kedua sebelum berakhir kita perbesar lagi. Kemudian tambahin kunci lagi di akhir, kita atur menjadi semula. Jadi pokoknya kalian zoom terserah kalian ya mau mana. Tadi kalau mau ikutin juga kayak gini nggak apa. Kita ke tengah-tengah antara kurva kunci yang mana aja, atur kurvanya seperti ini. Geser, atur ke gini lagi kurvanya. Jadi semuanya kita atur ke gini semua. Tinggal kita kembali dan langsung bagi-bagi semuanya. Bagi, dan sebelum kita bagi-bagi semuanya lagi, di sini kita klik dulu foto yang kedua ini. Mau Fine Transform, pilih bagian zoom di bawah sini. Di sini kita perkecil dikit. Kenapa? Karena kalau tadi ini kalau kita bagi, nah fotonya ini maju ke zoom dikit. Jadinya kita perkecil dikit biar kayak semula lagi. Kalau udah baru tinggal kita bagi-bagi semuanya dan kita tempel lagi efeknya. Dan cara nempelnya pun sama, klik fotonya, klik efek, titik tempel efek. Dan untuk cara baginya, kita klik dulu foto yang mau kita balik. Titik kanan atas, balik horizontal. Jadi kita balik di foto yang mau kita balik. Dan dia akan menjadi seperti ini. Kalau udah tinggal kita ke detik 11.18, tambahin lagi foto. Kalau dari sini kita klik aja fotonya,
Dan jangan lupa kita potong sampai detik 13.14 dan kita pilih di bagian ke detik 12.00 dulu, klik move and transform di kiri bawah sini, pilih di bagian zoom di bawah sini. Lalu kalau udah kita tambahin dulu kunci 1, dalam panah tambahin kunci kita perbesar, dalam panah tambahin kunci lagi perbesar, dalam panah tambahin kunci lagi mulai perkecil, dalam panah tambahin kunci lagi di akhir kita atur jadi perkecil. Maksudnya jadi semula. Kalau udah kita atur kurvanya pun semuanya kayak gini. Bukan kayak gini, tapi seperti ini. Geser lagi, atur ke gini lagi, atur ke gini lagi, atur ke gini lagi, dan ke detik 12.00 lagi kembali pilih di bagian yang paling atas ini. Tambahin kunci 1, klik kanan tambahin kunci. Kita atur di sini contohnya mau ke kiri atas. Lalu kita ke kanan tambahin kunci lagi, atur di sini semau kita mau atur ke contohnya ke bawah kanan bawah ini. Lalu ke kanan tambahin kunci lagi, di sini kita atur mau contohnya mau ke atas kayak gini. Lalu kenapa tambahin kunci lagi dan di akhir atur menjadi ke semua seperti ini. Lalu atur kurvanya pun sama kayak gini semua. Atur kayak gini. Dan kalau di sini tinggal kita kembali pilih bagian rotasi yang di bawah sini. Dan jangan lupa kita ke detik 12.00 lagi tambahin kunci, klik kanan tambahin kunci. Di sini contohnya kita mau rotasiin ke geser ke kiri kayak gini. Kita atur menjadi 7 kayak gini atau enggak usah ngikutin aja, bisa atur sesuka kalian, yang penting pokoknya geser ke kiri aja. Lalu ke mana tambahin kunci lagi kita atur di sini bebas lagi kayak gini contohnya. Mana tambahin kunci lagi pokoknya kita atur semau kita ya mau kayak gimana. Dan di akhir harus 0. Dan kita atur kurvanya pun sama kayak gini semua. Dan kalau udah tinggal kita kembali ke detik 12.00 klik aja bagi di bagian sini. Dan kita bagi lagi semuanya kayak gini. Dan kalau udah tinggal kita tempel lagi di efeknya di semua layer. Klik fotonya, klik efek, juga tempel efek. Ya tinggal kita tempel lagi. Dan untuk cara baliknya tadi udah dikasih tahu. Klik foto yang kita balik, klik titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal. Dan kalau udah di sini kita tempel semuanya. Dan foto yang mau kita balik juga kita balikin dan ya. Kalau udah ini udah mau jadi, tinggal kita ke detik 13.14. Pilih di bagian klik membersihkan bawah, sini kita pilih media, tambahin foto lagi. Nah, contohnya kayak gini. Kalau di sini ini udah pas, tinggal nggak usah kita kasih potong-potong lagi. Klik fotonya ke detik 12.25. Pilih blending non opacity kiri bawah sini, tambahin dulu kunci 1, atur menjadi 0, tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci lagi 1, atur menjadi 100 kayak gini, lalu geser ke kanan, atur kurvanya seperti ini. Kalau udah dia menjadi seperti ini. Kalau udah tinggal kita kembali dan kita di sini langsung bagi-bagi aja semuanya, bagi gini. Langsung kita bagi dan kalau udah di sini tinggal kita tempel lagi semuanya, langsung tempel aja. Klik fotonya, klik efek, kita tempel efek. Jadi tinggal kita tempel semuanya dan kalau mau balik tinggal kita balik aja. Begini kita tempel dan kita balik, tempel, balik. Kalau udah dia seperti ini ya. Kalau di sini tinggal kita kasih coloring aja ke detik 00.00, klik lambang posisi kanan bawah, pilih yang ini segini. Lalu klik titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Kalau udah kita pilih aja di bagian efek, tambahkan efek. Pilih di bagian di lihat lainnya, pilih salin latar belakang. Kalau udah kita kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian blur ini pilih efek pertajam. Kalau udah pertajam yang kita klik, sini pertajamnya radiusnya ini kita fullin aja. Dan kita ke bagian kekuatan ini atur aja menjadi 0,15. Lalu kalau udah di sini tinggal kita kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian efek paparan atau gamma. Paparan atau gamma yang kita klik, di sini exposure-nya atur menjadi -14. Lalu kita klik bagian gamanya ini atur aja menjadi 0,810 seperti ini. Lalu klik di bagian kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian matte max atau kini, pilih aja efek skema. Lalu skemanya kita klik. Di sini ukurannya atur aja menjadi 134,7 kayak gini. Lalu klik di bagian roundness ini atur aja jadi 49%. Lalu klik di bagian fiturnya ini kita perbesar aja sampai 1000.
Lalu di bagian kekuatan juga kita perbesar sampai full seperti ini. Dan kalau di sini kita ke bagian tinannya atur aja menjadi 53%. 53% seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Ukurannya 134,7, roundness-nya ini 49%, fiturnya 1000 dan kekuatannya 1000, tinnya 53%. Kalau udah kita kembali dan tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, pilih efek spot color yang ini. Lalu spot color nanti kita klik di sini, warnanya warna merah aja, dan kita klik di bagian threshold ini kita perbesar sampai full 200% dan klik di bagian fiturnya ini kita atur aja menjadi 117 seperti ini. Kalau dari sini klik di bagian saturasinya ini kita atur aja jadi 86 seperti ini. Kalau udah klik aja di bagian cokenya ini, atur aja sebenarnya. Nah, klik cokenya ini atur aja menjadi 1,77 seperti ini. Lalu kembali dan tambahkan efek, kembali dan kita langsung kembali juga. Kalau udah tinggal kita kembali lagi ke detik 00 lagi, klik lambaskan bawah, pilih persegi lagi, titik 3 di kanan atas, isi area komposisi, pilih efek, tambahkan efek, pilih efek salin latar belakang, kembali dan tambahkan efek, pilih efek paparan atau gamma. Paparan atau gamanya kita klik, exposure-nya kita biarin, dan klik gamanya ini atau aja jadi 0,400. Lalu kalau udah kita kembali dan tambahkan efek, pilih di bagian blur, pilih efek buram Gaussian blur. Gaussian blurnya kita klik, di sini kekuatannya kita perbesar sampai full, kembali dan kita kembali, pilih di bagian blending dan opacity di kanan bawah sini. Pilih di bagian cerahkan, pilih linear.g ini. Kembali dan klik lambaskan bawah, pilih yang ini. Persegi lagi, titik 3 di kanan atas, isi area komposisi, efek, tambahkan efek, pilih bagian efek salin latar belakang. Kembali, tambahkan efek, pilih efek skema, dan di skema ini kita klik. Ukurannya atur aja jadi 113,2 seperti ini. Lalu klik di bagian roundness ini atur aja jadi 84% seperti ini. Lalu klik di bagian fiturnya ini atur aja jadi 0,96 seperti ini, 0,962 seperti ini. Lalu klik di bagian kekuatan ini kita perbesar sampai full aja, dan klik di bagian tinannya atur aja jadi 46%. Dan kalau udah di sini ukurannya 113,2, roundness-nya 84%, fiturnya 0,962, kekuatannya kita atur menjadi 1,00, tinnya jadi 46%. Kalau udah kembali dan kita kembali, tambahin lagi persegi, titik 3 di kanan atas, isi area komposisi, klik efek, tambahkan efek, pilih salin latar belakang, dan kita kembali, tambahkan efek, pilih bagian prosedural ini, pilih efek garis-garis yang ini. Lalu nah, di jumlahnya ini kita atur aja jadi 183,2 seperti ini, 183,2. Lalu klik di bagian lebarnya ini kita atur aja jadi 0,23 seperti ini. Kalau udah klik di bagian sudutnya ini atur aja menjadi 0. Jadi jumlahnya ini 183,2, lebarnya 0,23, sudutnya 0. Warnanya ini kita ubah aja jadi warna hitam, dan kalau udah kita kembali dan pilih bagian smoothingnya ini atur aja jadi 0,181 kayak gini. Lalu kita screen space ini kita on aja, kembali dan kita kembali, pilih bagian blending opacity. Sini opacity ini kita atur aja jadi 34% seperti ini. Kembali dan kita tekan di bagian sini dulu sampai di warna hijau. Lalu kita pilih persegi panjang 4, persegi panjang 3, persegi panjang 2, persegi panjang 1. Dan kita perpanjang sampai akhir, klik aja di bagian sini. Yang ini, klik. Lalu kita kembali dan ya. Kalau dari sini tinggal kita lambaskan bawah,
pilih yang lingkaran ini. Kalau udah kita pilih bagian movement transform, pilih bagian zoom. Kita perbesar di sini contohnya mau sampai segini. Nah, contohnya segini. Kembali dan pilih bagian blend opacity, pilih bagian kontras, pilih overlay. Kalau udah tinggal kita kembali dan pilih bagian buram bayangan, pilih bayangan yang paling bawah ini. Bayangannya kita on, kembali dan kita perpanjang sampai akhir. Klik aja di bagian sini. Kalau udah dia menjadi seperti ini ya. Nah, kayak gini. Kalau udah di sini ya. Tinggal kita Kalau di sini tinggal kita klik aja lingkarannya dan pilih bagian sebelah lambang panah kanan ini. Pilih aja di bagian gandakan satu layer, lalu klik di bagian lingkaran yang paling bawah ini. Kita atur di bagian color dan fill, pilih warna putih. Kalau udah kita kembali dan pilih di bagian blend opacity, di sini kita atur dari normal dulu. Kembali dan klik yang persegi panjang yang paling atas ini. Lingkaran yang paling atas. Blend opacity atur udah jadi normal. Kalau udah kita kembali dan pilih bagian movement transform, pilih bagian zoom. Kita urutin contohnya mau segini aja lingkarannya. Lalu kita kembali, pilih bagian membuat bayangan, pilih yang paling bawah. Bayangannya kita off aja, kembali dan tekan di bagian sini sampai ada warna hijau. Lalu pilih lingkaran yang warna biru sama lingkaran yang warna putih. Dan kita klik aja di bagian sini yang udah lingkaran di kanan atas. Kita klik dan kalau di sini seperti ini. Tinggal kita klik aja lingkarannya, pilih bagian blend opacity, pilih kontras, pilih overlay. Kembali dan ya, tinggal kita borong bayangan yang paling bawah kita kembali dan ini udah jadi. Tinggal kalau mau kode sayapnya ini udah selesai. Dan ya, tinggal kita kasih transisinya aja. Kita ke detik-detik sebelum fotonya ini mau berakhir. Nah, contohnya kayak gini. Berarti detik 09. Klik aja lambang plus di kanan bawah, pilih yang persegi ini. Klik di kanan atas, isi area komposisi. Potong sampai detik 10.05, klik aja di bagian sini. Lalu kita ke tengah-tengahnya yaitu detik 09.22. Pilih efek, tambahkan efek. Pilih di bagian lainnya, pilih efek salin latar belakang. Lalu kita kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian efek di story atau warp. Pilih aja efek peta pemindahan kutub yang ini. Peta pemindahan kutub yang muter ke atas gini. Lalu kita klik peta pemindahan kutubnya. Di sini kita atur dulu menjadi loom ini. Lalu kalau di sini sudutnya ini tambahin dulu kunci 1. Tekan kunci geser ke kanan, tambahin kunci, tekan kunci geser ke kanan, kiri. Lalu di kunci yang tengah ini tambahin kunci, atur menjadi 100,0. 100,0 seperti ini. 100,0 lagi ya kayak gini. Lalu kita atur kurvanya di tengah-tengah antara kunci yang kiri sama kunci tengah. Kurvanya atur kayak gini. Geser ke kanan, atur kurvanya kayak gini. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Tinggal kita kembali dan ke tengah-tengah kuncinya lagi. Kembali dan tambahkan efek. Pilih bagian blur, pilih efek buram putar. Efek buram putar ya guys ya, yang kayak gini. Lalu buram putarnya kita klik, pilih di bagian sudut, tambahin kunci, atur menjadi 0, tekan kunci geser ke kanan, tambahin kunci, tekan kunci geser ke kiri, tambahin kunci, di tengah atur menjadi 10,0 dan geser ke kiri, atur kurvanya seperti ini. Geser ke kanan, atur kurvanya kayak gini. Kembali, pilih di bagian sebelah lambang panah kanan ini. Pilih di bagian salin satu ya termasuk gaya. Kalau udah di sini tinggal kita ke tengah-tengah lagi antara yang mana aja sebelum fotonya ini berakhir. Untuk kita kasih transisinya dan kita tempel sama dengan cara kita salin efek. Pilih di bagian sini, pilih tempel satu layer. Dan kalau udah kita tempel lagi di semua setiap layer yang mau kita tempel. Contohnya kayak gini, gak usah kita kasih pasin lagi. Tinggal kita tekan di bagian sampai ada warna putih. Lalu kita atur ke bawah sampai kayak gini. Nah, pokoknya sampai bawah persegi gini aja. Dan di sini pun juga sama, kita atur ke bawah kayak gini. Atur ke bawah kayak gini dan ya. Atur juga seperti ini dan jangan lupa di akhir kayak gini juga. Dan kalau mau kita tambahin di awal-awal waktu emojinya masuk apa? Kayak gini. Contohnya kita ibaratnya segini,
kita tempel satu layer dan kita pasin, tekan sampai ada warna putih atau paling bawah kalau mau gini ya. Dan kalau udah ya ini seperti ini. Kalau udah ini udah jadi, tinggal kita ekspor aja, klik aja di lambang kanan atas, kita ekspor dan tinggal kita simpan. Segitu aja tutorial kita hari ini, dan terima kasih teman-teman semuanya yang udah menyaksikan tutorial kita sampai akhir. Jadi udah bagaimana tutorial cara membuat game share. Dan ya, saya Gabriel mengucapkan terima kasih.